Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gusti Ahmad Al-Ghazali dengan NIM H105151101, Prodi Sistem Komputer, Fakultas MIPA, Universitas Tanjung Pura. Di sini saya akan menjelaskan flowchart sistem pemesanan kantin kampus dari mata kuliah logika pemrograman. Di sini saya akan menggunakan flowchart, dan sebelumnya note bahwa di flowchart ada beberapa notasi simbolik yang tidak sesuai dengan kasus nyata. Dan di sini saya akan deklarasi dulu pertama-tama akan fungsi-fungsi yang akan saya gunakan dan beberapa assign di sini. Lalu lanjut ke bagian input nama. Sini input nama jika nama yang diberikan kosong atau tidak ada sama sekali, dan dicek jika benar kosong bahwa nama itu tidak ada atau tidak diinput, maka dia akan menghasilkan error. Akan diminta untuk menginput nama kembali. Jika sudah ada namanya, maka dia akan lanjut ke input name. Begitu pula dengan input name, sama dengan input nama. Jika data yang diberikan kosong, maka dia akan mengulang sampai ada datanya. Lanjut dari ini yaitu pemilihan makanan. Nah, di sini pemilihan makanan saya menggunakan looping do. Sini makanan tidak sama dengan 0, maka akan di looping. Pertama akan diminta yaitu input makanan dari output makanan sudah di output di sini yang sudah akan ditampilkan. Pertama, jika kita milih makanan 1, maka kita akan memasukkan contohnya di sini nasi goreng, maka nanti kita suruh input jumlah nasi goreng yang akan kita pesan. Lalu total nasi goreng yang tadi, total jumlah nasi goreng akan ditambah 15.000 dikali jumlah nasi goreng tadi. Begitu pula dengan makanan 2, contoh ayam geprek di sini, input jumlah geprek ayam geprek akan dipesan, lalu geprek ditambah jumlah yang kita input tadi, lalu totalnya itu 17.000 dikali ini harganya dikali dengan jumlah geprek tadi. Begitu pula dengan 3, dan jika tidak sama dengan 0 atau selesai di sini untuk menyelesaikan untuk pemesanan makanan, yaitu menginputkan 0. Jika selain 0 diinputkan, maka dia akan mengulangkan kembali sampai benar. Nah, di sini pemeriksaan atau ceknya berada di depan. Lalu lanjut juga, begitu pula dengan minuman, saya sama menggunakan fungsi do. Sebagai disclaimer, fungsi do di sini aslinya dalam kasus nyata fungsi loopingnya menggunakan bentuk belah ketupat, bukan segi 6. Lalu lanjut ke daftar minuman, sama dengan fungsinya makanan tadi sistemnya, yaitu input minuman mana. Jika 1 es teh, masukkan jumlah, lalu assign teh plus jumlah yang ada di sini, lalu total dikalikan harga es tehnya. Begitu pula dengan 2 di sini kopi, input jumlah kopi, yaitu totalnya dikalikan 7.000 kali jumlah kopi tadi. Sini sama 3 jus tambah jumlah, lalu assign total 10.000 dikali jumlah jus yang kita pesan tadi. Dan misalnya selesai konfirmasi 0, tapi jika bukan 0 ini konfirmasi, maka dia akan ulang, atau selain angka yang di sini dia akan ulang sampai betul. Lalu lanjut ke bagian bawah sini, yaitu decision if, jika atau kondisi dimana jika total lebih dari sama dengan 100.000, maka diskon sama dengan plus 20% diskon. Lalu terakhir yaitu total dikali 80 per 100, karena diskonnya tadi 20%. Jika salah atau diskonnya lebih dari sama dengan 50.000, akan diberikan diskon 10% di sini, yaitu total akhirnya total dikali 90 per 100. Dan jika di bawah dari 50.000, maka akan langsung ke totalnya saja. Lalu di fungsi metode pembayaran sama, saya masih menggunakan looping do. Sini akan disuruh untuk memilih metode pembayaran.
pertama output 1 metode pembayaran pertama tunai, dan metode pembayaran kedua ada e-wallet. Lalu kita akan disuruh untuk menginput metode pembayaran mana akan kita pilih. Di sini saya milih menggunakan angka sama seperti makanan dan minuman tadi. Selain yang milih di sini, misalnya betul selain angka 1 dan atau metode tidak sama dengan 2, akan lari ke metode sama dengan 2. Jika metode betul dan kita input di 2 e-wallet, maka kita akan mendapatkan diskon tambahan, yaitu diskon 5%. Lalu total AKH dikali 95,0 per 100. Jika tunai, maka langsung ke output nama tanpa ada potongan diskon apapun. Lalu di sini fungsi untuk mencetak stroke atau hash. Sini ada nama kita, NIM, jumlah nasgor, lalu lanjut lagi ke jumlah geprek, lanjut ke jumlah mie ayam, jumlah ST, lalu jumlah kopi dan jus. Lalu di sini akan ada total awal, lalu diskon yang berasal dari total awal ditambah diskon nanti. Sini metode pembayaran kita pakai apakah tunai atau e-wallet tadi, bukan e-money. Belum saya ubah. Sini ada total bayar akhir. Lalu terima kasih telah bertransaksi di kantin kampus. Saya ubah bentar. Jika kodenya di RAN, maka akan seperti ini. Masukkan nama saya. Nah, di sini tadi misalnya saya ingin pesan nasi goreng, jumlah nasi goreng misalnya 1, lalu saya pengen pesan geprek juga 1, misalnya 1 juga. Lalu setelah sudah, akan konfirmasi dengan tekan 0. Nah, begitu pula dengan minuman, misalnya saya ST 2 itu, lalu kopinya 1 dan jusnya juga 1. Nah, sini saya sudah, saya akan menekan atau menginputkan 0. Untuk pembayaran saya contoh akan menggunakan e-wallet. Nah, sini akan keluar receipt-nya atau stroke belanjanya. Nama saya, NIM saya, jumlah nasgor, jumlah geprek, jumlah ST, kopi, jus, mendapat diskon 15% karena menggunakan e-wallet tadi. 5% dari e-wallet, 10% karena harga di atas 50.000. Dan ya, jadi total akhirnya itu 50.445. Sekian mungkin penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.